Ya, pemirsa, terima kasih masih bersama kami di AIN Siang. Pemirsa, calon gubernur dan calon wakil gubernur DKI Jakarta, Dharma Pongrekun dan Kun Wardana menjalani tes kesehatan di RSUD Tarakan, Jakarta Pusat. Dharma dan Kun mengaku bahwa tidak ada persiapan khusus untuk tes kesehatan hari ini. Calon gubernur dan calon wakil gubernur Jakarta, Dharma Pongrekun dan Kun Wardana menjalani tes kesehatan di RS Tarakan, Jakarta Pusat. Dharma dan Kun tiba di RS Tarakan pada pukul 07.00 waktu Indonesia Barat. Tes kesehatan harus dijalani sebagai syarat mengikuti Pilgub 2024. Dharma dan Kun mengaku bahwa tidak ada persiapan khusus untuk tes kesehatan hari ini, dan dia juga menjalani puasa sebelumnya. Dharma dan Kun menjadi paslon yang menjalani pemeriksaan kesehatan di hari terakhir, setelah paslon Pramono Anung Rano Karno dan Ridwan Kamil Suswono. Kami selalu patuh dengan perintah yang disampaikan. Jadi kami ikuti perintahnya, suruh puasa, kami puasa. Dan kebetulan saya sudah terbiasa makan 1 kali sehari. Jadi kalau disuruh puasa 2 hari pun nggak ada masalah. Istirahat bagaimana, Pak? Lihat, fresh nggak? Kira-kira fresh nggak? Selain puasa apa? Ya? Apa mungkin olahraga? Oh, nggak usah. Kapan mau olahraganya? Kemarin ada acara. Ya, tidak selamanya olahraga itu kalau tidak tepat waktu jadi baik. Kita sudah terbiasa dengan menerapkan pola hidup sehat. Makan dengan nutrisi yang baik, kemudian juga olahraga setiap hari, ya, sehingga tidak ada persiapan khusus untuk hari ini. Seperti itu. Puasa ya, kita puasa. Deg-degan nggak sih, Pak, tapi? Deg-degan nggak akan menjalani kesehatan? Deg-degan ya? Panik dan Enggak, biasa aja. Bohong dia. Selain itu, sejumlah rangkaian pemeriksaan akan dilakukan terhadap bakal paslon, mulai dari pemeriksaan psikiatri dan psikotes. Dari Jakarta, Anggita Maura, Sutrisno Ainus melaporkan. Ya, pemirsa, sejumlah bakal calon kepala daerah telah menjalani tes pemeriksaan kesehatan. Tes kesehatan juga menjadi persyaratan yang harus dijalani oleh para bakal calon kepala daerah. Bakal calon gubernur dan bakal calon wakil gubernur Jakarta Ridwan Kamil Suswono menjalani pemeriksaan kesehatan di RSUD Tarakan sebagai tahapan yang wajib dijalani dalam kontestasi Pilkada 2024. Pemeriksaan kesehatan berjalan lebih cepat, yakni selama 8 jam. Ridwan Kamil mengungkapkan, jelang pemeriksaan kesehatan, ia bersama dengan pasangannya sudah banyak mengkonsumsi vitamin D alias doa. Alhamdulillahirrabbilalamin. Dari 11 jam yang direncanakan, karena pasangan Ridho insya Allah sehat walafiat, kami bisa menyelesaikan 2 jam lebih cepat, ya 9 jam. Harusnya 8 jam, tapi 1 jamnya dipakai di setrum-setrum oleh dokter saraf. Saya tanya, dok, kenapa kami di setrum sana-sini? Biar nanti pemimpin harus responsif, katanya gitu. Jadi sarafnya dicek sana-sini. Alhamdulillah selamat. Itu aja, karena saya pernah 2 kali pilkada, nggak ada tes yang barusan. Jadi baru di pilkada kali ini ada tes untuk responsif saraf. Alhamdulillah insya Allah sehat semuanya. Tentu hasilnya nanti diumumkan lusa kalau tidak salah ya untuk seluruh pasangan. Sementara itu, bakal calon gubernur dan wakil gubernur Jakarta Pramono Anung Rano Karno telah menjalani tes kesehatan di RSUD Tarakan pada hari Jumat 30 Agustus 2024. Pramono Rano mengucapkan terima kasih atas 20 dokter spesialis dan 20 tim medis yang bertugas melakukan pemeriksaan. Kami berdua mengucapkan terima kasih kepada seluruh dokter, perawat, dan seluruh staf yang ada di rumah sakit ini. Yang luar biasa bagi saya. Sementara di Banten, Airin Rahmidiani Ade Sumardi menjadi pasangan pertama yang menjalani tes kesehatan yang telah ditetapkan oleh KPUD Banten. Mengingat pasangan ini menjadi pasangan pertama yang mendaftarkan diri dalam Pilgub Banten. Sebelum menjalankan tes kesehatan, ada beberapa ketentuan yang harus dijalankan oleh pasangan calon gubernur yang hendak melakukan tes kesehatan.
Pak Ade nanti ganti raja kan Pak Ade dari Rembang. Saya dari Tangerang. Langsung dari Tangerang yang Jadi biar nggak konstitusi. Iya, biar efektif langsung aja ketemu di sini. Semoga Iya. lancar ya. Amin, udah pasti ya. Di Jawa Timur, pemeriksaan kesehatan bakal calon gubernur dan wakil gubernur dilakukan di Graha Amerta RSUD Dr. Sutomo, Surabaya. Tes kesehatan ini diikuti pasangan Tri Risma Harini dan Zainul Asar Asumta, serta Luluk Nur Hamidah dan Lukmanul Hakim. Tri Risma Harini dan Zahrul Azhar Asumta menjalani pemeriksaan kesehatan fisik. Sementara Luluk Nur Hamidah dan Lukmanul Hakim menjalani pemeriksaan kesehatan psikologi atau kejiwaan. Kita siapkan 121 tenaga medis yang terdiri dari dokter subspesialis, dokter spesialis, psikolog, dan tenaga keperawatan, serta ada 17 bidang keilmuan yang akan kita lakukan periksa dalam 2 hari penuh. Pemeriksaan kesehatan menjadi syarat wajib pencalonan bakal pasangan calon kepala daerah untuk bisa ikut kontestasi Pilkada 2024. Usai pemeriksaan kesehatan, para calon kepala daerah menyerahkan hasilnya ke Komisi Pemilihan Umum sebagai kelengkapan dokumen bakal calon gubernur dan wakil gubernur. Tim Liputan iNews melaporkan. Ya, pemirsa, pasangan calon gubernur dan calon wakil gubernur Jakarta, Pramono Anung dan Rano Karno bertemu mantan gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan di kawasan Bundaran HI Jakarta. Ya, pemirsa, ketiganya pun saling berjabatan tangan dan berfoto bersama. Pramono mengaku tidak ada pembicaraan mengenai posisi tim pemenangan kepada Anies Baswedan. Selain itu, Pramono juga mengungkap akan mengunjungi para mantan gubernur DKI Jakarta. Ya, pemirsa, pasangan calon gubernur dan wakil gubernur Jakarta, Pramono Anung dan Rano Karno menyapa warga di kawasan Car Free Day Bundaran Hotel Indonesia. Keduanya mendengar sejumlah aspirasi dari masyarakat. Pasangan calon gubernur dan wakil gubernur DKI Jakarta Pramono Anung dan Rano Karno menyapa warga di area Car Free Day Jakarta. Pramono dan Rano datang ke area Car Free Day dengan menaiki Transjakarta dari halte Senayan menuju ke halte Tosari, Jakarta Pusat. Keduanya diserbu warga untuk bersalaman atau bersuah foto. Pramono dan Rano juga mendengarkan sejumlah aspirasi dari masyarakat. Tetapi hari ini dengan Bang Rano terbuka, ini adalah salah satu bentuk sosialisasi. Kita tidak berbicara tentang politik atau mengajak dan sebagainya, hanya minta doa restu dan memperkenalkan diri kepada warga Jakarta. Dan kita mendengarkan apa yang menjadi keluhan selama ini dari warga Jakarta. Contoh tadi ketika di Transjakarta rata-rata mereka mengeluh tentang frekuensi pada saat jam padat yang sangat kurang. Dan yang kedua yang menjadi keluhan adalah konektivitas dari Jakarta ke Tangerang Selatan, ke Bekasi, itu juga menjadi persoalan tersendiri. Sebelumnya Pramono dan Rano mendaftar sebagai Cagup dan Cawagup Jakarta pada Rabu 28 Agustus lalu. Mereka telah melakukan tes kesehatan pada Jumat kemarin di RSUD Tarakan. Dari Jakarta, Widya Bayu Jati, Laksana, iNews melaporkan. Sejumlah pesohor dunia hiburan mewarnai kontestasi Pilkada Serentak 2024 pemirsa. Mulai dari penyanyi Krisdayanti di Pilkada Kota Batu hingga Ronald Surapraja di Pilgub Jawa Barat. Tiga pesohor hiburan bertarung di Pilkada Bandung Barat, Jawa Barat. Di antaranya aktor sekaligus presenter Gilang Dirga. Ia berpasangan dengan Didik Agus Triwiono. Dengan mengendarai sepeda motor, Gilang Didik mendaftar ke KPU Bandung Barat. Kemudian ada pula musisi Richie Ismail atau JJ Govinda. Adik ipar aktor Raffi Ahmad ini diusung Partai Gerindra dan PAN. Ia mendaftar ke KPU dengan didampingi keluarga dan pendukungnya. Selain itu, pesinetron dan model Hengky Kurniawan juga mendaftar di Pilkada Kabupaten Bandung Barat. Hengky berpasangan dengan Ade Sudrajat sebagai wakilnya. Pada detik-detik terakhir pendaftaran calon gubernur dan calon wakil gubernur Jawa Barat, nama komedian sekaligus pembawa acara Ronald Surapraja mengagetkan publik. Ronald tiba-tiba diusung PDI Perjuangan mendampingi Bupati Pangandaran JJ Wiradinata untuk maju di Pilkada Jawa Barat. Pendaftaran dilakukan secara daring melalui Zoom meeting.
Ronald Surapraja, pria berusia 47 tahun ini dikenal sebagai presenter televisi, penyiar radio, dan komedian. Ronald yang merupakan kader PDIP pertama kali terjun ke dunia politik saat mengikuti pemilu legislatif tahun 2024. Namun ia gagal lolos ke parlemen. Penyanyi sekaligus anggota DPR RI dari PDI Perjuangan Krisdayanti mencoba peruntungan dengan maju di pemilihan wali kota dan wakil wali kota Batu, Jawa Timur. KD berpasangan dengan Kresna Dewanata Prosak sebagai wakilnya. Saat mendaftar, KD sempat bernyanyi di hadapan komisioner KPU dan pendukungnya. Padamu negeri, kamu berjanji. Krisdayanti mengaku optimis bisa memenangkan hati warga di kota kelahirannya. Tim Liputan iNews melaporkan. Dan pemirsa, berikut kami tampilkan daftar sejumlah nama publik figur atau artis yang maju dalam Pilkada 2024. Ya, pemirsa, PT MNC Land Tbk dengan kode emiten KPIG resmi meluncurkan MNC Land Club di Inews Tower, Jakarta. MNC Land Club menjadi wadah bagi para pebisnis properti untuk menjadi jejaring MNC Group dalam menjual properti kepada publik. Menjaring individu-individu terbaik dalam membantu penjualan properti, PT MNC Land Tbk telah resmi meluncurkan MNC Land Club di Inews Tower, Jakarta. MNC Land Club menjadi jejaring MNC Group dalam menjual properti kepada publik. Seluruh kalangan dapat berkesempatan menjadi member MNC Land Club dan berhak mendapatkan segala macam benefit berupa komisi, bonus tambahan, serta fasilitas yang menunjang penjualan properti MNC Land. Keuntungan tentu saja mereka akan mendapatkan benefit, yaitu berupa komisi, plus mereka akan mendapatkan bonus-bonus seperti perjalanan ke luar negeri maupun fasilitas. Kita akan sediakan ruang kantor dan juga kartu nama sehingga mereka bisa berkembang dan menjadi sales yang unggul. Sementara itu, peserta yang telah menjadi member mengaku menjadi semakin semangat dan tertantang dengan adanya komisi dan keuntungan yang dapat diraih bila berhasil menjual properti MNC Land. Dengan skema komisi dan juga benefit yang didapatkan kami sebagai partner dari MNC Land Club lumayan besar banget sebenarnya. Jadi ya ini juga jadi penyemangat buat kami untuk bisa jualan produk MNC Land. Pastinya sangat tertantang ya, apalagi mendengar komisi yang sangat fantastis dengan properti yang sangat bagus sekali, terutama dengan Trump Villa yang ada di Lido. Itu bagus dan keren banget. Sejumlah proyek utama MNC Land yang diharapkan dapat meningkatkan penjualannya dengan adanya MNC Land Club ini, yakni apartemen One East Surabaya, Next City Apartemen di Yogyakarta, persewaan leasing perkantoran di Jakarta, hingga Trump Residence Lido di kawasan ekonomi khusus MNC Lido City. Dari Jakarta, Ricky Anwar di iNews melaporkan. Ya, pemirsa, Bea Cukai Soekarno-Hatta bekerjasama dengan Aviation Security Bandara dan BKSDA Jakarta berhasil menggagalkan upaya penyeludupan 3 ekor satwa langka, yakni 2 ekor owa ungko dan 1 ekor owa siamang. 3 ekor primata langka tersebut didapatkan dalam barang bawaan penumpang seorang WNA asal Mesir berinisial GMA yang kini telah dijadikan sebagai tersangka.
Upaya penggagalan tersebut bermula dari hasil citra X-ray dalam koper bagasi penumpang berinisial GMA, WNA asal Mesir yang akan berpergian menuju Dubai. Pihaknya segera melakukan penggeledahan terhadap koper penumpang tersebut. Setelah diperiksa, didapati 3 ekor satwa langka yang dilindungi, yakni 2 ekor oa ungko yang dimasukkan ke dalam sangkar bambu, dan 1 ekor oa siamang yang dimasukkan ke dalam kardus dan disamarkan dengan makanan dan pakaian. Kemudian GMA, warga negara dari Mesir, ini sudah kita tetapkan sebagai tersangka dan kita angkat atau kita naikkan statusnya menjadi penyidikan ya. Sudah kita lakukan penyidikan melanggar Undang-Undang nomor 17 tahun 2006, yaitu pasal 102A ya, tentang kepabeanan dengan hukuman pidana maksimal 10 tahun dan denda maksimal 5 miliar rupiah. Pihak Bea Cukai beserta jajaran akan melakukan pendalaman terhadap tersangka, terutama terkait sindikat penyedia satwa langka untuk diperjualbelikan ke lintas negara. Dari Tangerang, Banten, Dilami Aulia Seto Pratomo iNews melaporkan. Kita beralih ke informasi lain, pemirsa. Aksi heroik seorang satpam komplek perumahan Grand Royal Regency, Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur berhasil menggagalkan pencurian burung. Aksi heroik petugas keamanan yang terekam kamera CCTV ini pun viral di media sosial. Dan pemirsa, informasi ini sekaligus untuk program Ayu Siang hari ini. Saya Pram Senjaya pamit undur diri. Selamat berakhir pekan, terima kasih dan sampai jumpa. Beginilah detik-detik rekaman CCTV yang merekam aksi pelaku pencurian yang berusaha kabur namun berhasil dihentikan oleh petugas keamanan perumahan. Pelaku yang memasuki komplek perumahan dengan gerak-gerik mencurigakan menggunakan sepeda motor tanpa plat nomor. Satpam yang saat itu sedang bertugas langsung curiga dan mulai memantau gerak-gerik pelaku melalui CCTV area perumahan. Tak berserang lama, pelaku yang telah mencuri 2 burung milik salah satu warga yang ditaksir seharga jutaan rupiah. Namun saat pelaku berusaha keluar dari perumahan, satpam yang telah mengetahui niat jahat pelaku langsung menurunkan portal. Akibatnya, pelaku terjatuh dari sepeda motornya dan langsung dihajar oleh satpam dibantu oleh warga yang ada di sekitar. Saat digeledah, warga menemukan 2 burung yang disimpan di dalam jok sepeda motor pelaku. Yang kejadiannya itu sip malam jam 3. Itu nyuri apa, Pak? Kalau nyuri burung. Setelah tertangkap warga langsung dibawa ke Polsek Taman. Ya. Pelaku yang telah tertangkap langsung diserahkan ke Polsek Taman untuk diproses lebih lanjut. Dari Sidoarjo, Jawa Timur, Yoyo Agusta, iNews melaporkan.